Selamat siang rekan peternak, khususnya peternak unggas. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki, panjang umur, dan terus disukseskan dalam beternak unggasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, jadi di siang hari ini Rapi Farm kembali update video tentang khususnya penetasan telur ayam untuk pemula. Jadi bagi rekan peternak, khususnya peternak unggas yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe, semoga bermanfaat. Silahkan komen jika ada yang ingin dipertanyakan. Baik, jadi sebelum masuk ke pembahasan, inilah induk-indukan tetapnya di jalur ayam KUB murni, khusus produknya dari Rapi Farm, ayam KUB dan ayam pelung murni. Saat ini memasuki masa-masa produksi telur yang alhamdulillah sudah maksimal, sudah mulai di angka 30-40% untuk produktivitas telurnya. Namun ini indukan masih berusia kurang lebihnya itu 7 bulanan, 7 bulan jalan bahkan. Kalau untuk pakan sudah saya updatekan di video-video saya sebelumnya untuk pakan adukan yang murah, khususnya untuk ayam KUB. Jadi kita tidak ketergantungan oleh pakan-pakan dari pabrikan. Jadi ini hasil untuk telurnya. Kalau untuk bobot telurnya rata-rata itu di kisaran 38 gram, itu yang paling minimal. Ada juga yang sudah memasuki di berat 39 sampai 40 gram, bahkan ada juga yang sampai 42 gram. Jadi kemarin sempat juga saya timbang untuk berat telur ayam KUB saya itu di berat paling rendahnya itu di 35 gram. Itu yang paling rendah. Namun kalau untuk standar penetasan telur ayam kampung atau ayam KUB itu biasa saya minimal 38 sampai 39 gram untuk berat telurnya. Kalau untuk telur pelung memang sedikit lebih besar, itu kalau di kandang saya pelung hasil telur dari ayam pelung saya itu minimal 42 sampai 43 gram untuk telur pelung. Jadi supaya tujuannya menghasilkan DOC pelung yang super, karena memang di kandang saya ada 2 jenis ayam pelung, yaitu khusus untuk di suara dan khusus untuk di bobot. Jadi ada 2 jenis terah yang berbeda. Jadi bagi rekan-rekan subscriber atau rekan-rekan peternak yang ingin membutuhkan atau ingin beternak ayam pelung, bisa jalur ke pribadi saya. Saya juga banyak mengirim-irim ke luar kota untuk anakan ayam pelung ataupun DOC ayam pelung. Banyak juga rekan-rekan yang order dari saya itu tahu dari YouTube orderan ayam pelungnya. Jadi sangat-sangat bermanfaat bagi saya, bisa mengembangkan di dunia maya, khususnya di YouTube. Jadi juga bagi rekan-rekan ya sekedar sharing yang bingung untuk memasarkan
hasil-hasil panenan kita maupun telur, DOC ataupun pedaging bisa kita kembangkan melalui sosial media, komunitas ayam yang ada di Facebook. Kalau dari saya, komunitas dari Rapi Farm itu ada dua, satu Hipamas khususnya ayam KUB, ayam kampung, dan juga ada ayam pelung Lubuk Pakam, itu grup dari Rapi Farm. Jadi bagi rekan-rekan subscriber yang ingin gabung di komunitas ayam, silakan bergabung. Nanti juga saya akan cantumkan link deskripsinya di deskripsi, maksud saya, supaya tidak susah jika rekan-rekan ingin bergabung di komunitas kami, khususnya peternak ayam KUB maupun ayam pelung. Baik, jadi kita langsung saja masuk ke materi pembahasan penetasan telur ayam khususnya untuk pemula. Jadi sebelum kita memasukkan telur ke dalam kotak DOC atau kotak penetasan telur, biasa itu kita sebelumnya harus membersihkan telur-telur hasil kutipan dari kandang kita itu, supaya tujuannya untuk mematikan bakteri yang ada di dalam, maksud saya yang ada di cangkang telur. Karena kan kalau telur baru kita kutip dari kandang itu biasanya pasir-pasir, kotor-kotoran seperti ini bisa menyebabkan bakteri, nantinya juga bisa mengganggu proses untuk netasnya telur tersebut. Jadi telur ayam ini memang kelihatannya tidak kasat mata, ini tertutup atau tidak ada lubang-lubang, namun sebetulnya di cangkang telur ini memiliki pori-pori yang memang kita tidak bisa lihat secara kasat mata, karena sangat kecil kali pori-pori dari cangkang telur ayam tersebut. Jadi cangkang telur ayam selain kuning telurnya bagus untuk kesehatan, namun cangkang telurnya juga bisa bermanfaat untuk ayam kita untuk pemberian pakan. Karena di cangkang telur ayam ini mengandung kalsium. Biasa peternak-peternak itu menggunakan cangkang telur ini untuk campuran ke pakan dengan cara digiling halus atau di blender lalu dicampurkan ke pakan. Baik juga digunakan untuk pertanian, karena pertanian tumbuh-tumbuhan tetap juga membutuhkan kalsium. Jadi kalsium secara alami ini bisa didapatkan dari cangkang telur hasil penetasan yang kita tetaskan. Daripada kita buang secara percuma, bisa kita gunakan, manfaatkan untuk kebutuhan pertanian, bahkan ternak kita sendiri. Jadi biasa sebelum saya memasukkan ke dalam mesin tetas, saya bersihkan dulu cangkang-cangkang telur menggunakan, saya gunakan larutan pembasmi kuman. Mungkin bisa rekan-rekan cari di toko-toko peternakan. Nah, kalau untuk namanya banyak, mungkin tidak saya sebutkan karena saya tidak endorse. Saya beri. Baik, langsung saja ke cara penggunaannya. Tuangkan sedikit saja ke wadah tempat air, lalu tambahkan air secukupnya. Lanjut kita masukkan kain
untuk proses kepembersihannya, namun tidak terlalu basah, diperas sampai airnya betul-betul tinggal sedikit, lalu proses kepembersihannya. Nah, jadi seperti ini. Kalau bisa sediakan juga kain lap yang memang kering khusus untuk pengeringan, jadi telur itu tidak harus basah sampai dia kering. Jadi begitu dia basah langsung kita lap pakai lap yang kering, dan begitulah selanjutnya. Baik, langsung ke tahap ke mesin tetas. Jadi biasa saya kalau untuk penetasan itu sebelum masuk telur itu saya isi nampan-nampan ini dengan air secukupnya. Cara melihat standar cukup tidaknya air itu dari indikator hygrometer itu minimal 50% untuk kelembapannya, dan kalau untuk suhunya itu paling rendah 37 dan maksimalnya itu di 38 derajat. Jadi kalau untuk rekan pemula pastinya mesin ini masih bersih. Kalau masih bersih bisa langsung penghidupan listriknya biarkan atau diamkan dulu, lampu hidup selama 30 menit minimal, maksimalnya 1 jam untuk menetralkan suhu yang ada di dalam box mesin tetas. Jadi dihidupkan dulu selama 30 menit atau 60 menit, ditutup. Jangan dimasukkan telur dulu supaya suhunya merata secara maksimal di dalam box mesin tetas kita. Baik, jadi langkah selanjutnya beri tanggal di telur, bisa di telur ataupun di kalender, supaya kita mengetahui berapa hari telur kita di dalam mesin tetas. Bisa juga kita tandakan di kalender atau di cangkang telurnya secara langsung. Baik, lanjut ke proses berikutnya. Jadi kalau tipe saya itu dalam penetasan masukkan telur di dalam inkubator, biarkan dia selama 3 hari tidak diputar. Setelah itu masuk ke hari keempat baru bisa diputar, tujuannya supaya telur-telur ini membentuk embrio secara maksimal di dalam cangkang telur. Jadi kalau di usia 3 hari itu biasa embrio sudah mulai kelihatan sepintas, tidak terlalu jelas tapi sudah terlihat. Nah, di hari keempat baru bisa diputar atau diarak. Jadi kalau mesin saya ini masih mesin manual, biasa saya itu memutarnya dengan cara seperti ini, diputar saja. Yang penting dia yang bawah pindah ke atas posisinya, tujuannya supaya sel-sel embrio yang ada di kuningan telur tidak lengket dengan cangkang ayam tersebut. Jadi minimal itu biasa saya pemutarannya secara random aja, bisa mulai di jam 7, jam 5 sore sampai jam 22 malam. Kalau untuk pemutaran atau penggeseran telur. Baik, lanjut tadi masuk ke hari kelima. Jadi setelah hari kelima atau hari keenam itu kita bisa lakukan candling atau teropong telur pada waktu malam hari. Tujuannya kita bisa memisahkan telur yang fertil dan infertil di dalam mesin kita. Jadi yang telur infertil masih berusia 4-5 hari masih bisa kita konsumsi, dan kuningan telurnya itu belum pecah, belum buyar, masih bisa dikonsumsi atau
dijual ke tukang-tukang jamu, karena saya hanya candling itu di hari keempat saja, nggak lebih dari hari keempat. Kalau kita candlingnya lebih dari hari ke-6, kemungkinan kuningan telur itu sudah pecah atau buyar. Jadi di hari keempat aja udah maksimal kelihatan lah, atau di hari kelima sudah kelihatan untuk pertil yang tidak pertilnya. Baik, kalau mesin saya ini kapasitasnya 250 butir lebih. Kalau untuk ukurannya ini saya videokan, mungkin bisa rekan-rekan screenshot bagi rekan-rekan peternak pemula yang ingin membuat mesin tetas. Jadi kalau untuk yang manual full otomatis itu tinggal tergantung pada rekan-rekan. Baik, lanjut ke bak nampan air. Jadi dalam satu periode penetasan selama 21 hari biasa saya menambahkan air itu sebanyak 2 kali. Jadi bisa kita bagi aja waktunya. Kalau 21 hari dibagi 2 untuk penambahan airnya di dalam bak nampan, supaya tujuannya air atau kelembapan di dalam box mesin tetas itu tetap stabil, tetap sesuai dengan ukurannya. Ini mesin saya buat sendiri. Untuk instrumennya saya videokan juga. Seperti ini, disusun secara rapi dan tidak ada kabel-kabel yang betul-betul tidak safety. Karena kalau kabel tidak safety nanti bisa imbasnya ke kita. Kalau yang ini tadi untuk pengukuran suhu panas dan ini untuk pengukuran suhu kelembapan. Baik, mungkin sekian dulu untuk update tentang penetasan khususnya untuk pemula telur ayam kampung. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga video atau materi yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya untuk saya menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, sekian dari Rapi Farm. Salam ternak, salam sehat.